Qul huwarrahman. Dalam dunia ini kecuali menggigit telinga sendiri. Demikian ungkapan yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Ini tidak sekedar memotivasi, tetapi saya sedang berusaha membangkitkan nalar mereka. Ketidakmungkinan dalam melakukan atau meraih sesuatu sering disebabkan oleh pikiran yang terbelenggu, padahal dicoba pun belum. Ibarat sebuah pertandingan, kalau kita ikut maka ada dua kemungkinan. Menang 50%, kalah 50%. Kalau tidak ikut, menang 0%, kalah 100%. Karena itu, selalulah berusaha untuk meningkatkan probabilitas sukses dalam hidup Anda dengan berani mengambil resiko terhadap kesempatan yang dimiliki. Sebuah survei menyatakan bahwa salah satu penyesalan terbesar orang tua adalah karena mereka tidak berani mengambil resiko untuk kesempatan yang mereka miliki di saat mereka muda dahulu. Dialami oleh semua lulusan saat memasuki dunia kerja, yaitu proses rekrutmen. Dan tahap akhir yang sering menyebabkan mereka kurung diterima adalah wawancara. Ironisnya hal ini bukan karena mereka tidak kompeten dari segi keilmuan, justru komunikasi verbalah yang menjadi penyebabnya. Profesor saya dulu bilang bahwa wawancara, presentasi, atau sekedar menjawab pertanyaan itu adalah tentang how to convince other people, yaitu tentang bagaimana cara kita meyakinkan orang lain dengan pemikiran kita secara lisan. Ini memang menjadi kendala utama bagi para lulusan kita. Kompetensi keilmuan yang dimilikinya tidak cukup mampu untuk memarketingkan dirinya sehingga perusahaan mau menerimanya sebagai orang yang tepat. Lalu bagaimana cara memperbaiki kemampuan verbal kita? Cobalah mulai berlatih dengan membayangkan bahwa Anda sedang bercerita, bahkan curhat kepada orang yang Anda suka. Dengan metode seperti ini, insya Allah Anda akan sukses. Setidaknya memanah asmara, apa yang Anda lihat? Pastilah hanya dia seorang, seolah tidak ada yang lebih cantik atau lebih tampan darinya. Itulah fokus. Fokus ini pula lah yang menyebabkan mengapa seekor lalat mudah menemukan kotoran dan seekor lebah mudah menemukan bunga. Karena secara sadar mereka telah mendesain sistem kendali tubuhnya hanya untuk melihat sasarannya saja. Dalam ilmu kuantum, apabila hati kita meyakini sesuatu dan itu ditunjang secara penuh oleh pikiran kita, maka seluruh atom penyusun tubuh kita akan menghasilkan gelombang dengan frekuensi tertentu yang akan menarik energi dari alam dengan frekuensi yang sama. Maknanya adalah bila Anda meyakini akan keberhasilan meraih cita-cita, insya Allah itu akan tercapai. Namun jika Anda ragu, maka hasilnya pun sebaliknya. Karena itu selaraskanlah perasaan dengan pikiran Anda untuk fokus agar Anda mampu mencapai cita-cita. Ketika pertama kali saya mengikuti proses wawancara di sebuah lembaga internasional, saat itu saya ditanya, apa kompetensi Anda? Saya menjawab dengan penuh keraguan. Saya sendiri ragu apa yang sesungguhnya yang menjadi kompetensi saya. Pengalaman berharga ini membuat saya berkaca diri bahwa betapa pentingnya kita mem-packaging ourselves. Sejak itu mulailah saya menulis semua aspek positif dari diri saya, apa yang menjadi keunggulan dan kekuatan saya, dan apa yang menjadi pembeda saya dibandingkan orang lainnya. Jadi mulailah mengemas potensi Anda secara terstruktur. Ada hal yang perlu dikoreksi tentang opini seolah bahwa pencari pekerjaan posisinya lebih rendah dari perusahaan. Padahal sesungguhnya keduanya setara. Mereka memerlukan Anda dan Anda juga memerlukan mereka. Karena itu, posisikanlah Anda sebagai mitra yang sejajar, yang sedang berusaha untuk melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Adalah ibarat berkendaraan dalam sebuah mobil dan Anda adalah supirnya. Lalu apakah yang menjadi perhatian Anda di saat melajunya kendaraan dengan lalu lintas yang ramai? Pastilah dashboard. Semua informasi yang diperlukan, dari mulai berapa kecepatan, berapa BBM yang tersisa, apakah kondisi mesin masih oke, semua ada di situ. Ini sebenarnya adalah gambaran tentang bagaimana kita harus mengendalikan perjalanan hidup kita antara keinginan dengan kenyataan, antara yang boleh dengan tidak boleh, dan Anda juga bisa membaca kondisi eksternal dengan tetap memperhatikan kondisi potensi internal kita agar perjalanan kita sampai dengan selamat di tujuan. Anda harus selalu membaca bahasa batin dan bahasa tubuh Anda untuk bisa berperilaku dan bersikap dengan tepat. Sehingga Anda adaptif terhadap kondisi maupun situasi yang berlangsung di luar. Pahami dashboard Anda.
Masalah atau pekerjaan yang kita hadapi akan menentukan seberapa efektifkah kita mampu memberdayakan potensi yang kita miliki. Jika Anda berpikir bahwa yang Anda hadapi adalah kesulitan dan kesusahan, maka semua urusan menjadi sulit dan susah. Sebab Anda terpenjara oleh pikiran Anda sendiri. Padahal mungkin saja persoalan yang Anda hadapi sebetulnya mudah dan sederhana. Semua itu bisa diatasi apabila Anda berpikir positif. Tahukah Anda bahwa Thomas Alva Edison telah melakukan 10.000 kali percobaan sebelum dia sukses dengan bola lampunya. Setiap kali percobaannya gagal, dia mengatakan dia telah menemukan penyebab mengapa bola lampunya tidak menyala. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya gagal. Memang sesungguhnya Allah akan mengabulkan sesuatu sesuai dengan prasangka hambanya. Ini sesuai dengan teori kuantum yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa jika Anda berpikir positif, maka Anda akan menarik energi positif dari alam semesta. Kehidupan Anda, kesehatan, keluarga, sahabat, harta, atau jabatan. Ketahuilah bahwa semua itu satu sama lain saling berkaitan. Sehingga apabila Anda memprioritaskan salah satunya, maka akan berdampak pada yang lainnya. Misalnya ketika kita menganggap bahwa harta itu sangat penting sehingga kita berusaha untuk mendapatkannya, boleh jadi kesehatan, keluarga, atau sahabat menjadi korbannya. Karena itu penting sekali bagi kita untuk bisa menciptakan keseimbangan dari kesemua hal di atas agar diperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Allah pernah mengatakan bahwa kehidupan ini adalah permainan dan senda gurau. Artinya, Anda jangan terlalu serius mengejar kehidupan duniawi ini sehingga melupakan segalanya. Ini supaya kita tidak merugi pada saat kita harus kembali ke akhirat. Berusahalah untuk bersikap bijak, sebab regrets comes always too late. Penyesalan selalu datang belakangan. Anda terlalu percaya dengan sesuatu yang serba instan di dalam kehidupan Anda. Karena itu adalah wilayah otoritasnya Allah, sedangkan kita hanya manusia. Seseorang yang berhasil sukses meraih materi, status, dan kedudukan tentulah tidak dicapai dengan seketika. Pasti semua itu melalui perjuangan, pengorbanan, doa, dan harapan. Jadi janganlah pernah berprasangka jelek dengan merasa iri kepada seseorang yang sukses. Mengapa dia berhasil seperti itu? Sebab itu adalah ciri-ciri sifat pecundang kita yang berasal dari sifat hasud, hawa nafsu kita yang seharusnya kita nyahkan. Semua kesuksesan hanya bisa didapat melalui proses PDCA yang baik. Plan, do, check, and action. Siklus ini juga berlaku untuk setiap pribadi yang ingin menjadi pemenang. There is no pain, no gain. Manusia dalam keadaan merugi. Demikian Allah bersabda. Merugi karena kebanyakan manusia tidak dapat memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang bernilai. Stephen Covey membuat matriks bagaimana kita memanfaatkan waktu yang kita miliki dalam 4 kuadran. Kuadran pertama, bila kita memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang penting dan segera. Kuadran kedua, untuk sesuatu yang penting tetapi tidak segera. Kuadran ketiga, untuk sesuatu yang tidak penting tapi segera, sedangkan kuadran keempat, untuk sesuatu yang tidak penting dan tidak segera. Kebanyakan manusia ada di kuadran keempat ini. Main games atau nonton TV seharian adalah kegiatan di kuadran keempat ini. Agar Anda dapat mengefektifkan waktu yang Anda miliki, mulailah proaktif dengan memilah-milah mana pekerjaan yang harus didahulukan dan mana yang harus dikerjakan belakangan. Proaktif juga berarti bertanya apa yang bisa Anda beri untuk hidup ini, bukan sebaliknya. Setidaknya pemimpin untuk dirinya sendiri. Ini karena semua orang mempunyai jiwa kepemimpinan atau leadership di dalam dirinya. Tahukah Anda bahwa kepemimpinan ada level kompetensinya? Kompetensi kepemimpinan menurut Banff Eksekutif Kanada itu ada 4 kerangka. Kerangka A adalah karakter kepemimpinan yang berorientasi pada diri sendiri. Sebagai pimpinan, dia otoriter, istilahnya what's in for me. Kerangka B, karakter ini disebut tradisional karena dia akan melakukan sesuatu apabila ada permintaan. Istilahnya ada faktor sebab akibat. Kerangka C, karakter yang tahu apa yang dia harus lakukan karena dia pandai membaca situasi sehingga dia disebut sebagai system thinker. Sedangkan kerangka D, karakter ini selain dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dari mitra atau orang lain, dia juga mampu mengintegrasikannya dengan kepentingan sendiri sehingga menjadi tujuan bersama. Karena itu dia disebut sebagai network thinker. Kira-kira dalam kerangka kompetensi yang manakah Anda berada?